Melanjutkan sketsa seriesnya yang sudah populer sebelumnya, kini Advance Sketsa 3 hadir dengan harga yang lebih affordable lagi nih guys. Dengan harga 2 juta aja, kini buat ngerasain tablet Android 4G yang multifungsi dan bergaya netbook bukan sekedar impian. Bahkan aksesoris pendukung seperti stylus pen dan keyboard case-nya pun udah jadi satu paket nih pada bawaannya. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan generasi ketiga dari Advance Sketsa series ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Namun sebelumnya, kita unboxing dulu sebentar ya. Tampilan boxnya dominan berwarna biru, dengan sekilas penampakan dari tablet hingga stylus pen bawaannya. Di belakang dus juga terdapat 6 selling point utamanya, mulai dari jenis chipset, varian memori, kamera, ukuran layar, kapasitas baterai, hingga versi Android-nya. Yang langsung aja kita bahas ya biar gak kelamaan review boxnya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terdapat unit tablet yang masih terbungkus plastik. Dan saat dibuka pun memang gak jauh beda nih tampilannya dengan desain ditampilkan di depan boxnya tadi. Ada kartu garansinya, dan di bawah kertas pembatasnya juga ada kertas panduan penggunaannya. Yang menarik untuk stylus pennya ini sudah include pada bawaan, sehingga nggak perlu repot-repot lagi nih beli aksesoris pendukung dari tablet ini. Lalu masih dapat SIM ejector, dan di baliknya ini terdapat adaptor charger bawaan berdaya maksimal 10 watt. Dan terakhir tentu saja kabel data bawaan yang sudah bertipe USB-C. Itu dia isi dalam box bawaannya. Tapi sebelum lanjut ke tabletnya, kita unbox keyboard case-nya dulu ya. Jadi selain dapat stylus pen bawaan, keyboard case-nya ini juga sudah satu paket ya guys sama tabletnya. Dan untuk kualitas keyboard case-nya ini memang nggak terlalu terlihat mewah, namun bahannya tetap terasa lumayan bagus untuk sebuah pelindung bawaan tablet. Sekaligus bisa jadi keyboard yang multifungsi. Ada touchpad-nya juga yang nantinya bisa difungsikan layaknya sebuah netbook versi Android. Oke, balik lagi ke tabletnya. Yang untuk handheld-nya memang terasa cukup berat karena memang pakai material bodi dari aluminium. Build quality-nya juga masih terasa standar dan masih cukup terasa ada ruang ketika bodinya diketuk kayak gini. Di sebelah kanan frame jika dalam posisi landscape polos saja. Di kiri ada tombol power, volume, lubang charger, lubang kecil untuk buka SIM card, lubang mic dan juga masih ada jack audio 3,5 mm. Kalau frame di atasnya polos juga. Sedangkan di bawah ada lubang speaker stereonya di sebelah kanan dan kirinya. Oke, kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Inilah dia tampilan awal dari Advance Sketsa 3 ini, yang kalau dilihat dari posisi potret gini malah terasa kayak smartphone versi layar lebar. Baru akan terasa lebih kayak tablet jika digunakan dalam posisi landscape. Memori internal sebesar 128GB-nya baru terpakai sebanyak 10GB aja nih untuk aplikasi bawaan dan sistemnya. Karena memang tampilannya ini tuh malah mirip kayak Android stock yang minim dengan aplikasi bloatware. Untuk settingan refresh rate juga nggak ada nih, karena memang layarnya cuma 60Hz saja. Tablet ini punya layar yang cukup lega, yaitu 10,1 inch yang beresolusi HD+, 800x1280 pixel. Untuk kualitas ketajaman warnanya juga tergolong oke, walau cuma berpanel IPS. Kecerahan layarnya sih memang terasa kurang terang, jadi harus dalam posisi di atas 70% agar lebih enak. Kalau untuk kebutuhan multimedia seperti buat muter YouTube gini sih udah lumayan enak. Ditambah dengan dukungan dual stereo speaker, jadi suaranya makin mantap. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Pada bagian performanya, tablet ini menggunakan chipset UniSoC SC-T606 octa-core yang berverifikasi 12 nanometer. Dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 128GB UFS generasi kedua, performanya memang masih tergolong enak nih jika tidak untuk kinerja yang terlalu berat. Saat dites pakai AnTuTu versi 10 dengan 3D versi Lite, skornya bisa mencapai 240 ribuan. Dan untuk storage testnya pun bisa mencapai 30 ribuan. Untuk Geekbench 6 tesnya pun masih tergolong oke nih jika dilihat dari total poinnya. Baru mulai terasa lemah jika dites pakai 3D Mark, karena untuk scroll wait left-nya aja udah tergolong rendah. Tapi dengan skor segitu, kalau hanya buat kinerja harian yang standar masih nggak masalah. Namun kalau buat kebut-kebutan atau kinerja yang berat, tentunya kurang pas dan nggak recommended ya guys. Cuma kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini masih bisa asal pakai settingan terenaknya. Meskipun bisa pakai settingan rata kanan grafis ultra, namun pastinya bakal jadi lebih lag.
Asalkan jangan dipaksa pakai settingan tertinggi karena pasti bakal terasa frame drop, game ini masih aman untuk dimainkan. Apalagi untuk bermain game di layar sebesar ini pastinya bakal butuh penyesuaian agar bisa terbiasa. Karena jarak antar tombolnya yang cukup terasa jauh dan tentunya jadi kurang lincah nih jika untuk bermain game yang kompetitif. Aslinya sih tablet Android dengan ukuran sebesar ini lebih cocok untuk game casual atau game edukasi aja. Terlebih jika kamu memang punya anak atau adik ya, jadi lebih bisa bermanfaat ya dengan aplikasi-aplikasi yang edukatif. Dan dengan dukungan RAM 6GB-nya, buat buka beberapa aplikasi sekaligus pun masih nggak masalah, asalkan nggak terlalu banyak juga. Sehingga kalau cuma buat YouTube sambil browsing gini, masih terasa fine-fine aja. Tablet ini juga dilengkapi dengan kamera utama berukuran 8MP yang bisa merekam video Full HD di 30fps. Yang sebenarnya lebih pas jika hanya untuk foto dokumen atau saat kondisi tertentu saja. Oke, ini jadi kamera depannya Advance Sketsa 3 di 720p 30fps. Kalau kamera belakangnya tadi bisa Full HD, kalau kamera depan cuma bisa 720p aja ya. Dan kamera depan sebesar 5MP ini juga sudah lebih dari cukup kalau untuk sebuah ukuran kamera depan tablet yang lebih sering digunakan ketika sedang video call atau kebutuhan meeting pakai aplikasi Zoom. Dan pastinya bakal kurang cocok ya kalau buat selfie atau diupload ke sosial media. Jadi sebenarnya tablet ini lebih enak kalau untuk kebutuhan ngetik-ngetik aja, meeting menggunakan aplikasi Zoom, hingga untuk browsing dan membaca artikel dengan nyaman berkat layarnya yang cukup lega. Bahkan dengan dukungan keyboard case-nya yang berbentuk docking ini, ngetik-ngetik pakai tablet Android sudah serasa pakai laptop karena tinggal plug and play. Apalagi ditunjang dengan kapasitas baterai yang besar yaitu 6000 mAh yang sayangnya sih cuma mendukung pengisian daya 10 watt. Tapi saat dites pakai aplikasi PCmark bisa mendapatkan screen on time mencapai 12 jam 31 menit. Jadi walaupun baterainya awet, tapi buat ngisi penuh baterainya bakal terasa lama. Tentunya bisa kamu siasati ngecharge-nya pas posisi mau tidur aja ya guys. Karena memang bakal butuh waktu yang lama jadi mending ditinggal tidur aja. Kesimpulannya untuk sebuah tablet Android yang dijual dengan harga Rp1.999.000, Advance Sketsa 3 ini masih tergolong worth it nih jika memang mencari tablet Android yang sudah mendukung jaringan 4G serta sudah langsung dapat paket lengkap pada pembeliannya. Gak cuma buat hiburan dan multimedia, tablet dengan harga yang ekonomis ini juga tetap bisa diajak untuk produktif jika untuk sekedar browsing, ngetik-ngetik dokumen, hingga menggambar sebuah sketsa dimanapun dan kapanpun. Dan jika dirasa memori internal besar 128GB-nya masih terasa kurang lega, maka ada slot microSD di slot keduanya yang bisa ditambah hingga 512GB. Jadi buat nyimpen banyak data di tablet ini masih terasa aman dan nyaman jika untuk jangka panjang. Jadi gimana guys menurut kalian mengenai tablet terbaru dari Advance Sketsa 3 ini? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar ya. Dan buat yang tertarik membeli, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.